Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Izinkanlah Dia untuk memeluk Anda dengan penuh kasih karunia malam ini. Anda miliknya. Dan Dia adalah milik Anda. Terima kasih Tuhan, karena saat ini aku dapat berhenti dan beristirahat dengan Engkau. Ingatkanlah aku bahwa Engkau menyambutku di hadirat-Mu. Bebaskanlah pikiranku dari kekhawatiran dan pikiran negatif yang bisa membanjiri aku. Penuhilah aku dengan sukacita dan damai sejahtera. Titus 2 ayat 11-14 berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik." Bayangkan sebuah pagar listrik yang didirikan, mengelilingi pikiran Anda. Setiap pikiran negatif yang mencoba masuk akan tersetrum tatkala ia mendekat. Semua keinginan yang memalukan tak dapat masuk. Setiap reaksi yang jahat kepada orang lain takkan melewati pagar itu. Kasih karunia Allah tersedia bagi kita seperti pagar listrik tadi. Kita diajar untuk menolak kefasikan dan hawa nafsu sehingga kita dapat hidup benar, mengendalikan pikiran kita, juga menikmati kedekatan dengan Allah. Dengan cara inilah bacaan Alkitab malam ini menjelaskan kasih karunia yang kita terima. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita, sehingga membuat Anda bagian dari suatu umat, kepunyaannya sendiri. Renungkanlah, Kristus sendiri mati di salib untuk membuat Anda sebagai miliknya. Ia telah membayar dosa-dosa Anda. Juga, Ia telah membereskan seluruh kesalahan Anda. Dan, Ia telah menghadapi semua konsekuensi sampai tak ada lagi yang tersisa, sehingga Anda dapat dikasihi dan diterima. Biarlah kasih karunia ini meresap dalam diri Anda. Ketika kita merenungkan apa yang Kristus lakukan bagi kita diubah, dimulai dari batin hingga ke seluruh keberadaan kita. Tiada yang sebanding dengan Dia. Kasih karunia-Nya adalah keselamatan dan perlindungan Anda. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada
dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya, di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Allah, aku rindu untuk hidup dalam lindungan kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Biarlah rasa aman dan sukacitaku ada dalam Engkau, sehingga aku terhindar dari pikiran negatif dan hawa nafsu. Ya Tuhan, dalam doaku ini, aku datang dan menyerahkan semua hal yang menjadi pergumulanku. Ampunilah aku ya Tuhan, baruilah diriku, lindungilah aku, dan ubahlah aku seturut gambaran-Mu. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengutus Yesus agar aku menjadi bagian dari umat-Mu. Terima kasih karena Engkau membuatku sangat spesial. Biarlah aku terus mengenali kasih karunia-Mu yang tak terhingga, supaya aku tenang, terlindung, dan siap menjalani cara hidup yang baru dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.